Enlightenment atau pencerahan ini sebuah pengalaman kunci yang akan mengubah diri seseorang jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Berbahagialah bagi Anda yang ketika dalam suatu momen, tiba-tiba Anda ngalami yang namanya feeling of clarity. Tiba-tiba segala sesuatu itu nampak clear dan make sense. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang teman-teman sekalian di seri video Inner Game, sebuah tema yang membahas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kalbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai sekaligus lebih produktif. Kenapa ini penting? Karena segala sesuatu dimulai dari dalam. Pada video kali ini, ada satu topik yang menurut saya menarik untuk kita bahas, yaitu apa saja ciri-ciri orang yang tercerahkan atau enlightenment. Dalam proses kita belajar, ikut berbagai macam pelatihan, seminar, mengembangkan diri, yang sedang kita tuju adalah pencerahan diri. Jadi, bagaimana sebetulnya batin yang tercerahkan itu? Enlightenment atau pencerahan ini sebuah pengalaman kunci yang akan mengubah diri seseorang jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada sebuah riset yang menarik dari salah seorang peneliti pionir di bidang neuroteologi, Profesor Andrew Newberg namanya. Ini adalah satu bidang ilmu yang menghubungkan antara agama dan cara kerja otak, atau orang mengenal juga dengan istilah spiritual neuroscience. Jadi selama lebih dari 5 tahun, Profesor Newberg ini sudah melakukan penelitian brain scanning pada otak orang-orang yang mengaku telah mengalami enlightenment. Dan beliau menemukan ada 4 hal yang menjadi ciri utama orang-orang yang mengalami pencerahan dalam hidupnya. Apa saja itu? Yang pertama, seseorang yang tercerahkan, dia akan merasakan yang namanya sense of intensity. Dalam bahasa saya mengartikan ketika seseorang menemukan rasa, merasakan pengalaman yang sangat emotional, sangat intens. Gini teman-teman, pernah nggak sih kita saat berzikir mungkin, saat tafakur, kita itu tenggelam dalam kekhusyuan, kita merasakan sensasi emosi yang sangat dalam. Ketika tilawah, tiba-tiba kita mudah nangis, mendengarkan ayat Quran, hati kita bergetar. Atau mungkin saat kita memandang satu pemandangan alam, dan kita merasakan keindahan yang luar biasa. Istilahnya itu spiritual ecstasy, kenikmatan yang sangat terasa ketika ibadah misalkan. Nah, kalau kita pernah merasakan itu, menurut teori ini, itu pintu gerbang awal seseorang mengalami enlightenment. Jadi pintu kita menuju pencerahan sudah terbuka saat seseorang itu merasakan yang namanya sense of intensity. Kalau dari teori otak, ketika ini terjadi, ada sistem limbik di otak kita yang menjadi sangat aktif. Dan ternyata ini tanda seseorang sedang merasakan emosi yang begitu intens, menikmati satu aktivitas positif yang sedang dikerjakan. Ciri yang kedua, seseorang tuh dikatakan tercerahkan saat dia menemukan feeling of clarity, menemukan hikmah atas banyak hal dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, kita sering merasa bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang nggak make sense. Ada banyak hal yang susah dijelaskan. Ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab. Ada banyak keraguan yang mungkin membuat kita galau. Kadang juga mungkin kita merasa, kok hidup ini nggak adil ya? Kita bertanya-tanya, apa sih yang salah dengan saya? Kenapa musibah ini terjadi secara beruntun? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tadi, itu bisa memicu krisis spiritual bagi beberapa orang. Maka, berbahagialah bagi Anda yang ketika dalam suatu momen, tiba-tiba Anda ngalami yang namanya feeling of clarity. Tiba-tiba segala sesuatu itu nampak clear dan make sense. Dalam teori otak, itu tepat di tengah-tengah otak kita ada satu area yang disebut dengan talamus. Ini area yang memproses informasi sensorik, kemudian diolah untuk menjadi view of reality. View of reality itu adalah cara kita memandang kehidupan. Nah, ketika seseorang itu mengalami yang namanya feeling of clarity,
Talamus ini menjadi sangat aktif di salah satu sisi. Dan dari situ, itu tanda kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut sedang memproses ulang cara pandangnya tentang kehidupan. Dia sedang mengalami pergeseran paradigma atau paradigm shift. Dalam bahasa sederhana, ada hijrah mindsetnya. Dia melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang tercerahkan saat dia merasakan yang namanya sense of unity. Dia merasa dirinya itu menyatu, connectedness, terhubung dengan segala hal. Akhirnya dia melihat orang lain seakan-akan dia melihat dirinya sendiri. Dia jadi sangat mudah berempati, muncul kebaikan hati, muncul kepedulian. Pada mereka ini, kalau dalam teori otak, ada yang namanya parietal lobe yang menjadi tidak aktif. Dan ini adalah wilayah otak bagian belakang yang mengolah semua informasi sensorik dan membantu kita untuk punya yang namanya sense of self. Sense of self itu teman-teman, bahasa lainnya adalah ego. Kita sering sebut egois, selfish. Nah begitu area ini istirahat atau tidak aktif, jadi seseorang akan merasakan dirinya menyatu dengan orang lain, dengan alam semesta. Jadi sense of self itu go away, become a feeling of unity, oneness, connectedness. Kita jadi lebih berbaik hati, nggak tegaan sama orang, melihat orang lain seakan-akan melihat dirinya, orang bahagia ikut bahagia, orang sedih dia bisa berempati. Dan inilah sense of unity. Dan yang terakhir kawan-kawan sekalian, ciri keempat, orang yang mengalami pencerahan, dia menemukan yang namanya feeling of surrender. Pada puncaknya, siapapun yang mengalami enlightenment biasanya akan merasakan keberserahan yang begitu dalam. Dia memahami bahwa dalam hidup ini nggak perlu kita pikirin semua. Ada bagian yang perlu kita pikirkan, ada bagian yang perlu kita serahkan. Ada sesuatu yang dalam kendali, ada sesuatu yang di luar kendali. Dalam teori otak ada area yang namanya frontal lobe yang biasanya sangat aktif karena digunakan untuk berpikir, konsentrasi, fokus meraih sesuatu. Orang yang mengalami feeling of surrender, bagian ini menjadi istirahat dan kurang aktif. Sebagaimana nasihat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu untuk memikirkan sesuatu yang udah ada yang ngatur. Apa-apa yang di luar kendalimu, insya Allah sudah ada yang maha pengatur dengan pengaturan terbaik. Jadi menarik, 4 hal ini dalam teori otak, kalau kita kaitkan dengan bahasan-bahasan spiritual, akan bisa bertemu dan menjadi satu inspirasi buat kita. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar mengelola rasa, menata batin, mindset dan heart set dalam perjalanan inner game kita. Barakallahu fikum.